sholat tidak boleh diselingi oleh kalimat zikir lain. Fatihah itu nggak boleh diselang-seling dengan kalimat lain. Ya harus utuh dari awal sampai akhir. Ya. Contohnya begini. Tadi kan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu saya menyembah dan kepadamu saya mohon pertolongan. Pas habis baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tolongin aku bisnis saya supaya siapa tolong lancarkan bisnis saya hari ini. Itu nggak boleh. Membatalkan bacaan itu yang mengakibatkan salat kita pun jadi batal. Pas 10. Apa? Oh iya. Ini ada berapa? Di 8. Dibaca pada posisi berdiri pada salat fardu. Setiap huruf yang ada di dalam Al-Fatihah harus terbaca pada saat posisi orang yang salat dalam berdiri. Ya. Ada ya? Oke. Nah, ini yang tidak kalah penting yang sering jadi pertanyaan. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai kedudukan basmalah dalam suratul Fatihah. Ya, khususnya dalam kaitannya dengan sholat. Sebagian ulama seperti Imam Syafi'i berpendapat bahwa basmalah adalah bagian dari suratul Fatihah. Maka penganut atau pengikut Imam Syafi'i mewajibkan dirinya ketika baca suratul Fatihah diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Nah, lalu berikutnya, sementara itu sebagian ulama lain seperti Imam Malik berpendapat bahwa basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah dan tidak perlu dibaca dalam sholat. Sehingga ketika ibu datang ke wilayah Maroko, ke wilayah Libya, di Mesir, itu orang kebanyakan pengikut mazhab Imam Malik. Imam Malik itu kalau baca suratul Fatihah tidak diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Karena ada pendapat bahwa basmalah itu dia berdiri sendiri, bukan bagian dari suratul Fatihah. Paham? Oke, yang berikutnya ada juga pendapat yang mengatakan bahwa basmalah adalah yang berdiri sendiri dan bukan bagian dari surat apapun dalam Al-Quran. Karena dalam Al-Quran 114 surat itu kan 113 diawali dengan kalimat basmalah. Sehingga timbullah pendapat ini. Ini bukan bagian dari suratul Fatihah. Wajar. Mereka punya argumen dan punya dasar masing-masing. Silahkan ikut yang mana, monggo. Pendapat yang menyatakan basmalah bagian dari Al-Fatihah dalam mazhab Imam Syafi'i. Basmalah termasuk dalam ayat pertama Al-Fatihah. Disunnahkan dibaca dengan suara keras atau jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir ini sebelum ke pertanyaan untuk dapat hadiah umroh, Mbak Wiwi menyiapkan hadiah umroh, brosurnya dulu. Brosurnya ada, umroh benerannya nanti, insya Allah belakangan. Amin. Oke, orang dalam kondisi seharian gak makan, tidak punya suami, tidak punya anak, mengandalkan dari kemampuannya untuk mijet. Satu kali mijet 1,5 jam dibayar 15.000. Ya Allah, murah. Tapi lihat wajahnya begitu sumringah. Kenapa? Karena ada keyakinan dalam diri bahwa Allah yang mengatur kehidupan. Sehebat apapun terpaan dalam hidup, kita masih punya Allah. Jangan kalah sama si emak yang sudah tua ini. Ia senantiasa membaca sholawat 1000 kali di pagi hari, sore hari 1000, ditambah istighfarnya 500. Itulah yang akan menjadikan ia senantiasa nyaman dan tenang, tidak gundah, tidak gulana. Makanya kata Rasulullah SAW, syarat untuk menjadi hidup bahagia itu gak banyak, hanya 3. Man asbaha minkum mu'afan fi jasadihi. Barang siapa orang yang di pagi hari pas bangun pagi dalam keadaan sehat. Mu'afan fi jasadihi, dalam kondisi sehat walafiat. Ketika kita bangun pagi dalam kondisi sehat. Aminan fi syirbihi,
lalu di lingkungan rumahnya aman, gak ada sesuatu yang membahayakan. Wa indahu qutun yaumihi, lalu orang tersebut punya makanan untuk keperluan di hari tersebut. Kata Rasulullah, barang siapa yang mencapai 3 syarat tersebut, maka seolah-olah dunia berada dalam genggamannya. Hidup bahagia tidak harus punya harta berlimpah. Hidup bahagia hanya terkondisikan satu, badan dalam kondisi sehat. Yang kedua, lingkungan kita aman. Dan yang ketiga, kita masih punya makanan untuk hari ini. Kenapa? Karena hari esok belum tentu milik kita. Tidak ada yang dapat memastikan bahwa kita besok dalam kondisi hidup, termasuk saya dan kita semua. Kalau tiba-tiba entar habis maghrib ada tsunami, gelombang 50 meter karena megatrust, kita semua. Gak ada yang bisa mampu memprediksikan segala sesuatu. Maka suratul Fatihah maksimalkan untuk senantiasa kita amalkan dalam kehidupan keseharian. Insya Allah. Itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada tanya jawab ya. Yang sudah memberikan ilmu yang mulia, semoga kita semua yang hadir bisa menjaga takwaan dan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agenda selanjutnya tanya jawab, ada 3 door prize untuk mudah-mudahan bisa jawab pertanyaan itu. Pertanyaan ini jangan sampai kalah. Saya putarkan satu film lagi biar ibu. Nomor 1. Ya, nggak ada, walaupun mau nyontek nggak bakalan ketemu. Saya tahu pada foto, pada nulis, nanti ada langsung. Oke. Oke, ya. Sebutkan nama lain dari suratul Fatihah. Apa mau yuk? Ya. Ada lagi? Sab'ul Masani. Lagi? Ya, oke. Tepuk tangan buat dia. Buat si ibu dapat hadiah brosur umroh. Alhamdulillah. Ya. Oke. Insyaallah nanti bisnis suaminya Mbak Wiwi tembus 3 miliar keuntungannya. Diumrohkan terus pengajian. Amin. Oke. Diaminkan banyak. Ketua pengajian Mbak Wiwi. Oke. Lalu pertanyaan yang kedua. Coba ibu bacakan ayat suci Al-Quran yang mengisyaratkan anjuran menunaikan ibadah sholat tahajud. Iya, hoi. Iya, hoi. Ayo, tentang Google itu buka. Google itu buka, kayak goy. Iya. Yang tahu dapat hadiah boleh langsung pulang. Ayah. Ayo Google itu buka. Saya doakan punya anak lagi. Anak wis 5. Oke, tepuk tangan buat Bibi. Ya. Masih ada hadiahnya. Banyak. Oke, siap. Satu lagi pertanyaannya. Kalau kita menunaikan ibadah sholat subuh 2 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat. Rakaat itu asal katanya atau kalau gampangnya begini. Kalau kita sholat maghrib ada 3 rakaat, maksud dari 3 rakaat itu apa?
3 kali Iya. rukun. Ayo, 3 kali rukun. ayo, ayo angkat tangan. Nang Bu. Ayo, Nang Bu. jangan Nang, di jajan. internet. Eh, 3 rukun Sholat paling. maghrib 3 3 rukun rakaat, dah. maksudnya 3 rakaat. 3 rukun paling. Ayo, ya. 3 kali ruku, oke. Dia dapat hadiah. Rakaat itu berarti ruku. 4 rakaat berarti 4 kali Ruku. Nah, 2 rakaat berarti subuh itu cuma 2 kali Ruku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, kalau misalnya di dalam surat Al-Fatihah ini apakah ada larangan yang tidak boleh dilakukan gitu? Tadi kan dari 1 sampai 10 masjid. Tiba-tiba sang imam habis baca surat Al-Fatihah, dikirain mau panjang suratnya itu. Tahu-tahu cuma surat Al-Fatihah. Padahal angkanya masih dimumpai jadi udah kamu putus ini. Kalau sang imam dalam kondisi ruku, lalu ibu nyusul, sudah dengan niat tentunya Allahu Akbar, mau sholat maghrib Allahu Akbar, lalu nyusul. Kalau bisa sih sebelum itu ruku, sehingga berkesempatan minimal baca 3 ayat dari surat Al-Fatihah. Tapi ada keterangan yang penting ibu bisa ikut ruku dalam kondisi tumaninah, maka itu sudah masuk dalam 1 rakaat sholat. Walaupun tidak baca suratul Fatihah, itu kerennya sholat berjamaah. Walaupun ada orang yang belum hafal suratul Fatihah, ngikut sholat jamaah, yang penting sudah berniat ikut gerakannya tanpa baca suratul Fatihah, sama pahalanya mendapatkan 27 ganjaran. Hebatnya sholat berjamaah dalam kondisi makmum masbuk, kecuali sang imam sudah subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhana rabbiyal azim sudah 3 kali, samiallahu liman hamidah, ibu baru menyusul. Nah, langsung ketika imamnya sujud, ibu gak usah baca Fatihah kemudian ngejar itu, gak usah langsung ikut sujud, tetapi rokaatnya harus ditambah karena tadi sudah ketinggalan, kita bangkit dari ruku waktu i'tidal. Paham ya? Mungkin sekitar itu ya Bu ya. Mudah-mudahan bisa masuk jawaban saya ke pertanyaan ini. Untuk almarhumah keluarga besar dari blok 6, dulu ada Pak almarhum Bapak Dayat, pernah jadi ketua RWM-nya Bu Dayat ya? Ya, Pak Dayat almarhum, Pak Haji Gatot almarhum, Pak Cu, orang yang mendapatkan kemuliaan. Dan khusus pula untuk ibu bapak kita yang telah tiada, mudah-mudahan ya termasuk juga Pak Saiful Bahri, Masya Allah, itu pun dengan kelompok orang yang mendapatkan kemuliaan di alam kubur. Allah terima seluruh amal baiknya dan Allah ampunkan seluruh dosa, termasuk juga ibu bapak kita yang telah tiada. Mungkin yang masih ada, tetap kita doakan mudah-mudahan mereka dipanjangkan umurnya dalam keberkahan, dan semua anaknya termasuk kita diberikan kemampuan untuk terus dapat memberikan yang terbaik, dapat menyenangkan, membahagiakan kehidupan ibu bapak kita yang masih ada. Amin. Dan kita Fatihah ini juga dikhususkan untuk ibundanya Pak David ya. Ibundanya Pak David sedang dirawat di rumah sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakiran hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazid.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Amin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat Amin. wa jami' ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yamliku wala qati'an ajran. Allahumma ighfir lana wa lana warhamna kama rabbana shighara. Amin. Ya Allah ya Rabb, izinkan kami merendahkan diri. Amin. Seraya memohonkan ampunan atas segala dosa dan kesalahan yang terlanjur pernah kami lakukan. Allah ya Rabb, mungkin pernah ada kalimat terucap dari mulut kami yang tanpa kami sadari dapat menyinggung perasaan orang lain, yang dapat menyinggung hati orang lain, yang dapat merasa difitnah, menjadikan dari omongan kami mereka kecewa. Mungkin yang dimaksudkan mereka adalah tetangga kami, sahabat kami, suami ataupun istri, dan juga mungkin pula yang dimaksudkan mereka itu adalah bagian dari keluarga kami, mungkin ada adik, kakak, dan terlebih bila hal itu pernah terjadi peristiwanya terhadap ibu maupun bapak kami, ampunkan kami yang tindakan terlalu. Jangan kau jadikan perbuatan dosa yang terlanjur pernah kami lakukan menjadikan akibatnya datang silih berganti ujian yang tiada akhir. Allah, ampunkan kami, tindakan terlalu, tindakan tersambung. Allah, mungkin ada di antara kami yang saat ini sedang berharap sesuatu, kabulkan harapannya. Amin. Yang belum dapat jodoh, Allah karuniakan pasangan hidup yang terbaik untuknya. Yang belum punya anak, Allah berikan keturunan yang saleh dan saleh. Yang sedang terpuruk usahanya, Allah bangkitkan usahanya kembali hingga ia mampu membahagiakan keluarga besarnya. Ya. Mungkin ada di antara pula yang kehilangan pekerjaan, Allah gantikan dengan pekerjaan yang jauh lebih baik, yang jauh lebih berkah. Rabbana mudahkan urusan kami, urusan keluarga kami, urusan dunia maupun urusan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna jannata ma'al abrari aziz ghaffar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kata orang bijak, lupa badan karena saya sedang hendak kamu. Mudahlah obat kita cari, namun luka hati karena ucapan kemana penawar hendak dicari. Mohon maaf, sekali lagi mohon maaf atas segalanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.